wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, stambuk F551-19-124. Perkenalkan, nama saya Rini Septiani, stambuk F551-19-120. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agung, stambuk F551-19-119. Perkenalkan, nama saya Jafar Makholid, stambuk F551-19-119. Perkenalkan, nama saya Michael Fernando, stambuk F551-19-121. Kali ini kami akan menjelaskan. Oke, baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai penjelasan aplikasi chatting dan client server. Pada saat ini, aplikasi sudah sangat banyak, bahkan sudah bisa dikatakan jika istilah aplikasi telah menjamur di telinga kita. Istilah aplikasi itu sendiri pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata application, yang berarti penerapan atau penggunaan. Namun, jika ditinjau secara istilah, aplikasi tersebut berarti sebuah program yang telah siap untuk dipakai secara sengaja, dibuat untuk melakukan suatu fungsi pemakaian jasa serta aplikasi pemakaian semua jenis lainnya. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian chatting. Menurut Brilianto, pada tahun 2008, chatting dalam bahasa Indonesia berarti bercakap antara beberapa orang. Di dalam dunia komputer itu sendiri, chatting berarti berbicara dengan orang lain menggunakan komputer. Suara yang dihasilkan biasanya digantikan dengan teks ataupun diketik. Namun, dengan berkembangnya multimedia dengan komputer, chatting tidak hanya menggunakan teks, tetapi bisa juga dengan menggunakan suara dan video. Lebih sempit lagi, pengertian chatting di dalam dunia internet yaitu chatting adalah menggunakan internet untuk bercakap dengan orang lain. Chatting ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu group chat dan private chat. Group chat adalah chatting yang melebihkan dari dua orang. Biasanya, orang-orang ini berkumpul di dalam satu room chat atau channel di mana mereka bisa berinteraksi. Apabila salah satu seorang mengirimkan pesan, maka seluruh orang yang berada dalam room chat tersebut akan bisa membacanya. Sedangkan private chat tidak demikian. Private chat hanya melibatkan dua orang saja. Jadi hanya orang-orang tertentu yang berada di dalam private chat yang bisa membaca pesan kita. Oke, untuk penjelasan client server akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Fernando, stambuk F551-19-121. Pada kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, yaitu tentang client server. Client server menurut Irawan 2005 banding 30. Server adalah komputer database yang berbeda di pusat, di mana informasinya dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa user yang menjalankan aplikasi di dalam komputer lokalnya yang disebut dengan client. Koneksi antar komputer yang berbentuk adalah koneksi dari soket ke soket. Soket adalah dua buah nilai yang mengidentifikasi setiap endpoint, sebuah alamat IP, dan sebuah nomor port. Analogikan soket sebagai pintu untuk bisa berkomunikasi, maka pintu kedua komputer harus dalam keadaan terbuka. Klien yang dalam hal ini harus lebih proaktif untuk membuka koneksi terlebih dahulu. Klien harus mengetuk pintu dahulu pada server. Server memonitor tiap ketukan atau permohonan koneksi klien. Setiap koneksi memiliki ID yang unik. Setelah server menerima atau membuka pintu, maka sebuah koneksi baru yang bisa terbentuk, sehingga klien dan server sudah bisa berkomunikasi dan saling bertukar data.
Konsep sederhana untuk memahami pembentukan koneksi client server dapat diterangkan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Server membuat sebuah soket dengan menggunakan karakter unik, misalnya dengan penentuan alamat IP dengan nomor port yang dapat diidentifikasikan dan ditemukan oleh klien. Pada saat ini, server telah memasuki kondisi listening. Kondisi listening adalah keadaan di mana server dalam kondisi siap untuk menerima permintaan servis dari klien. Yang kedua, klien membuat soket, mencari nama atau alamat soket server, dan kemudian menyambungkan untuk menganalisis sebuah komunikasi. Yang ketiga, inisialisasi dilakukan, maka klien dan server sudah bisa saling mengirimkan data dan menerima data. Secara sepintas, hubungan antara server dan klien diperlihatkan pada gambar 2.1 di bawah ini. Pada prinsipnya, server sebagai penyedia servis harus selalu siap sewaktu-waktu ketika ada sebuah klien yang meminta servis. Namun pada praktiknya, keterbatasan penyediaan servis juga disebabkan oleh keterbatasan sistem itu sendiri. Tepatnya kernel di dalam sistem tersebut, misalnya ketika beberapa klien secara bersamaan meminta servis, maupun karena aturan jaringan yang ditentukan oleh server itu sendiri, maka server akan menolak permintaan servis dari satu atau beberapa klien. Contoh dari aturan ini adalah alamat IP yang diblok oleh server sehingga tidak bisa terkoneksi atau server terputus untuk keluar dari sistem, yaitu dengan cara meng-kick sebenarnya detail proses dari pemrograman soket. Sedangkan untuk soket yang mengarah ke lapisan kernel dan komunikasi, seperti pada model protokol yang diperlihatkan. Dan di sini kita harus menjembatani dua bagian yang berbeda orientasi, maka digunakan API, yaitu Application Programming Interface, dan dalam sistem operasi Windows dinamakan WinSock API. Oke, sekian penjelasan tentang client server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Septiani, Stambuk F551-19120. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi chat server. Baiklah, langsung saja. Di sini adalah aplikasi chat server, di mana di sini saya menggunakan komponen combo box, button 2, text box ada 6. Jadi saya menggunakan 6 text box, di mana server dan klien. Selanjutnya, ini adalah kode program dari aplikasi chat server.
Baiklah, mari kita jalankan programnya. Baiklah, berikut tampilan aplikasi chat server dan klien. Di sini kita akan memasukkan IP address-nya dan port yang akan dimasukkan, lalu kita klik start. Selanjutnya ke klien, masukkan IP yang sama dan port yang sama, lalu kita konekkan antar satu komputer ke komputer lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Maholik, Stambuk F5511919. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi chat. Yang pertama itu buka Visual Studio 2019. Selanjutnya buatlah project baru dengan cara pilih menu File, New Project. Pilih Windows from aplikasi seperti terlihat pada gambar. Simpan project dengan aplikasi chat. Desainlah tampilan from sehingga terlihat seperti tampilan berikut. Tambahkan komponen background worker 1 dan background worker 2. Aturlah komponen Windows from pada jendela properties seperti pada tabel berikut. Group box property text server. Text box property server IP text box. Text box 2 server for text box. Button 1 star name star button. Label 1 IP, label 2 port. Group box 2 client. Text box 3 client text box. Text box 4 client port text box. Button 2 connect, name connect button. Label 3 IP, label 4 port. Text box 5 chat screen text box. Multi-line true. Text box 6 message text box. Button 3 kirim, name send button. Background worker 1 background worker 1 events background worker 1 do work. Background worker 2 property background worker 2 do work. Selanjutnya buka jendela kode program view code dengan cara menekan tombol F7 atau klik kanan pilih view code. 9. Tambahkan kode berikut untuk mendeklarasikan pustaka NetSocket dan I/O pada bagian deklarasi pustaka, seperti contoh di bawah ini. 10. Tambahkan kode berikut untuk mendeklarasikan variabel pada kelas from. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agung, Stambuk F5511919. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tambahkan kode berikut pada prosedur form untuk mendapatkan IP address lokal komputer. Letakkan tepat di bawah baris initialize komponen. IP address lokal IP sama dengan DNS get host address dalam kurung DNS titik get host name tutup kurung. Kemudian di if address family sama dengan address family internet server IP
next box text sama dengan address to string, tutup kurung. Kemudian tambahkan kode berikut pada tombol start button. Private void start button garis bawah klik, kemudian dalam kurung objek sender event arch kemudian lanjut tambahkan kode berikut pada tombol connect button untuk memulai koneksi dari klien ke server. Di sini kita lihat codingannya. Private void connect button, klik objek sender event arch seperti yang di atas tadi sama, dan klien sama dengan new tcp client event point, event sama dengan new event point, int titik parse. Kemudian di bawahnya client titik connect dalam kurung event if client connected. Kemudian message box titik show dalam kurung x message to string. Tambahkan kode berikut pada, kemudian lanjut 14. Tambahkan kode berikut pada background worker 1 garis bawah do work untuk mendeteksi pesan masuk pada sisi server. Private void background worker 1 do work object sender do work ke event arch while client connected try receive sama dengan str readline this chat screen text box invoke dalam kurung new method invoker delegate. Kemudian di bawahnya chat screen text box append text dalam kurung dia tambah receive tambah garis miring r garis miring n dalam kurung. Kemudian receive sama dengan tanda kutip 2. Kemudian di bawahnya lagi chat dalam kurung expression x. Lanjut message box show dalam kurung x message to string. Lanjut ke yang ke-15, yaitu tambahkan kode berikut pada background worker 2 to worker to do work. Private void background worker 2 do work dalam kurung objek sender do work event arch if client connected stw write line dalam kurung text to send this chat screen text box invoke buka kurung new method invoker delegate dalam kurung. Kemudian di bawahnya chat screen text box append text buka kurung saya, kemudian tambah text to send tambah garis miring r garis miring else message box titik show sending file background worker to cancel
async. Kemudian 16, tambahkan kode berikut pada tombol send button. Nah, kodenya ini yaitu private void send button. Kemudian klik object sender event arch if message text box titik teks tanda seru sama dengan tutup kurung. Kemudian text to send sama dengan message text box titik text background worker to run worker async. Kemudian bawahnya message text box titik text sama dengan tanda kutip. Kemudian yang ke-17, jalankan aplikasi sehingga terlihat seperti pada gambar berikut. Ini gambarnya. Kemudian keterangannya isilah port dengan angka 123 sebagai jalur komunikasi port pada sisi server. Tekan tombol start untuk memulai pembukaan port sebagai jalur komunikasi pertukaran paket data. Kemudian 18, buka aplikasi compile pada direktori aplikasi chat bin debug aplikasi chat .exe sehingga terlihat tampilan seperti berikut. Tampilan simulasi kedua aplikasi dari sisi server maupun klien. Pada jendela klien isilah IP address server dan port sesuai yang tertera pada komputer masing-masing. Koneksi yang terbuka pada server yaitu port 123. Tekan tombol connect untuk memulai koneksi ke server. Kemudian lakukan pengiriman pesan yang dimulai dari sisi server atau klien. Hasilnya akan terlihat seperti gambar berikut. Hasil simulasi aplikasi chat. Semoga mencoba. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.